Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini bisa bertemu dalam persekutuan tengah minggu kita. Karena itu mari sebelum kita memulai memuji nama Tuhan, kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bersekutu bersama-sama di dalam persekutuan tengah minggu kami. Kami percaya Tuhan hadir bersama kami, memberikan kami hati yang mau sungguh-sungguh menyembah akan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap puji-pujian penyembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita terkadang ada banyak persoalan yang menghadang kita dan membuat kita seakan mau menyerah saja. Namun lagu ini mengingatkan kita kembali bahwa segala sesuatu yang engkau hadapi, di situ ada Tuhan bersamamu. Karena itu jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, oh, oh. Oh, jangan pernah menyerah. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saudara, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari sekali lagi kita mempersiapkan hati kita dengan satu pujian, menyatakan hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu,
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan untuk mengarahkan hati kami kepada firman Tuhan. Ya Allah, Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, supaya kami dijauhkan dari segala hal yang berusaha untuk mengalihkan konsentrasi kami mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Satu ayat saja yang sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu berjalan dengan iman. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, berjalan dalam iman bukan hal yang mudah, namun juga bukan hal yang mustahil. Hal yang paling sering kali menghalangi kita dalam berjalan dalam iman, yaitu adalah penglihatan kita. Bukan berarti penglihatan itu tidak baik, saudara. Baik sekali Tuhan memberikan kita penglihatan untuk melihat keindahan sekitar kita. Namun terkadang panca indera yang ada pada diri kita itu kemudian menghalangi kita untuk bisa berjalan lebih lagi dalam iman kita. Karena apa yang kita saksikan, apa yang kita rasakan, kadang-kadang itu bertentangan dengan apa yang kita percayai. Kita percaya kepada Tuhan, namun kita belum pernah melihat Tuhan, ataupun mungkin belum pernah merasakan Tuhan. Saudara, karena itu di dalam berjalan dengan iman, yang harus kita utamakan adalah hati kita. Saudara, di Afrika ada seekor binatang kijang Afrika. Kijang Afrika ini konon katanya bisa melompat setinggi 3 meter, saudara. Dan bahkan dia bisa melampaui jarak dalam satu kali lompatan 9 meter. Luar biasa, saudara. Dia bisa melompat 3 meter dan melampaui jarak 9 meter ke depan dalam sekali lompatan. Namun sayang sekali bahwa ternyata kijang Afrika ini mengandalkan dan hanya mengandalkan penglihatan dia ketika dia akan melompat. Sehingga mudah sekali bagi kijang Afrika ini kemudian ditangkap dan dikurung di kebun binatang atau zoo gitu, yang hanya dibatasi dengan pagar setinggi 1 meter saja. Dan kemudian dia tidak bisa keluar sama sekali dari kandang yang telah dibuat di dalam kebun binatang itu. Padahal tinggi daripada pagar itu cuma 1 meter. Sekali lompatan dia pasti bisa melampauinya. Dan juga luas daripada kandang itu mungkin lebih daripada 9 meter, tapi dia tetap tidak bisa melompat dan tidak bisa melepaskan dirinya karena dia tidak bisa melihat jauh ke depan di balik tembok yang sudah dibuat oleh kebun binatang tersebut. Nah, saudara sekalian, ironis sekali kalau iman kita sebagai anak-anak Tuhan itu terlalu mengandalkan penglihatan kita secara jasmani, saudara. Hal itu kemudian menghalangi kita untuk bisa berjalan, melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita harus melangkah sekalipun jalan di depan kita itu tak nampak. Berkabut tebal mungkin. Atau mungkin di depan itu ada jurang yang menghalangi kita. Sulit untuk kita melangkah dan melompat sekalipun mungkin kita dalam hati kita percaya akan Tuhan. Kita mendengarkan mungkin suara Tuhan untuk berjalan, tapi pandangan kita menghalangi kita. Tuhan, di depan itu ada tembok yang tinggi. Di depan itu ada jurang, tidak bisa saya melangkah, Tuhan. Kita percaya Allah itu baik,
Tapi sementara kita percaya Allah itu baik, kenapa Allah mengizinkan saya mengalami sakit penyakit? Misal saudara, yang berat Tuhan percayakan kepada kita, atau mungkin ada saudara-saudara yang mengalami sakit penyakit, tapi hati kita mau berkata Allah itu baik, sementara tubuh kita mengalami hal yang tidak baik. Masihkah kita percaya bahwa Allah itu baik ketika kita menghadapi persoalan, pergumulan, bahkan sakit penyakit itu, saudara? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, iman kita memang adalah iman yang percaya sekalipun kita tak melihat apa yang depan kita. Kita percaya janji Tuhan, tetapi bukan berarti iman kita juga adalah iman yang kalang kabut. Asal percaya toh, asal berjalan saja. Iman kita itu punya dasar ketika kita melangkah di dalamnya. Dasar daripada iman kita tidak lain adalah percaya kepada Tuhan Allah kita. Ketika engkau dan saya percaya kepada Tuhan, itu berarti engkau dan saya akan siap untuk sebuah perjalanan iman bersama-sama dengan Tuhan Allah kita. Itulah yang Paulus tuliskan di dalam bagian yang sudah kita baca tadi. Hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Di dalam terjemahan Alkitab yang lain dituliskan bagian ini sebagai berikut, saudara. Perjalanan hidup kami adalah karena berjalan dalam iman. Perjalanan hidup kami. Paulus menggunakan kata melangkah di sini, melangkah berkeliling. Mungkin itu karena sesuai dengan apa yang dilakukan di dalam pelayanannya. Paulus adalah seorang misioneri yang Tuhan pakai luar biasa. Dia berkeliling dari satu kota ke kota yang lain, dari satu negara ke negara yang lain, saudara, di Asia Kecil sana dan sekitarnya, untuk memberitakan tentang Injil Tuhan, firman Tuhan. Paulus menggunakan kata melangkah berkeliling, atau berjalan berkeliling. Mengapa bukan berlari dalam iman? Berlari berkeliling, saudara, tapi melangkah berkeliling. Sebab berlari itu bukan sesuatu yang kita lakukan terus-menerus. Ada nggak sih orang dalam hidupnya lari aja terus? Nggak ada, saudara. Memang di dalam satu bagian yang lain, Paulus menuliskan, aku tuh seperti pelari yang berlari dalam gelanggang untuk berlari-lari kepada tujuanku. Saudara, tetapi yang pada bagian ini Paulus tuliskan adalah melangkah di dalam iman kita. Yaitu bahwa menuntut suatu kekonsistenan. Suatu yang kita lakukan terus-menerus dalam hidup kita. Kalau berlari, tidak mungkin kita berlari terus, saudara, dalam hidup ini. Tetapi kalau melangkah, itu yang selalu kita lakukan setiap hari. Bangun tidur sudah melangkah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari kamar tidur ke ruang tamu dan lain sebagainya. Melangkah itu suatu yang terus-menerus dan konsisten di dalam hidup kita. Butuh komitmen, saudara, untuk kita melangkah bersama Tuhan. Butuh kekonsistenan untuk kita melangkah di dalam iman kita. Karena itu ada dua hal yang harus kita lakukan untuk melangkah dalam iman, berjalan dalam iman. Yang pertama, untuk berjalan dalam iman, kita perlu percaya sungguh kepada Allah kita. Berjalan dalam iman berarti mempercayai Allah dengan sepenuh hati. Apa yang telah Allah lakukan dalam kehidupan kita, dan apa yang akan Allah lakukan dalam kehidupan kita, itu adalah yang terbaik buat kita. Kepercayaan ini akan lahir jika kita sungguh-sungguh mengenal Allah. Jadi ketika saudara dan saya berjalan dalam iman, itu berarti saya meletakkan kepercayaan saya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hidup saya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena apa? Karena saya mengenal Tuhan, Allah dengan baik. Bahwa dia adalah Allah yang baik, Allah yang selalu setia mengasihi saya dan selalu memberikan terbaik bagi anak-anaknya. Tidak mungkin ada orang yang berkata ia percaya kepada Allah, sedangkan ia tidak mengenal siapa Allah itu. Mungkin sekejap saja dia percaya kepada Tuhan Allah, tetapi ketika pencobaan, ujian itu datang, maka sekejap pula dia menghentikan langkahnya dan bahkan mungkin dia akan mundur daripada perjalanan imannya. Karena dia tidak mengenal sosok yang berjalan bersamanya. Saudara
Saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang dapat dikatakan hidup karena percaya bila dia senantiasa tinggal bersama firman Tuhan. Seorang dikatakan dia mengenal Tuhan jika dia setia tinggal dalam firman-Nya. Merenungkan firman itu siang dan malam menjadikan kesukaan dalam hidupnya. Dan dia tahu bahwa iman dia timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman kepada Kristus. Demikian dalam Roma 10 ayat 17, saudara. Jadi kalau saudara dan saya berkata saya mau berjalan dalam iman bersama dengan Tuhan, saudara dan saya harus menuntut diri kita untuk belajar mengenal Tuhan. Lebih lagi dan lebih lagi setiap saat. Mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Mengenal Tuhan melalui kehidupan doa kita bersama-sama setiap hari. Orang-orang Kristen di Korintus yang menerima surat Paulus ini juga adalah mereka yang mengalami banyak persoalan dalam kehidupan mereka. Baik dalam jemaat sendiri maupun di luar jemaat. Di dalam jemaat sendiri karena mereka di dalam jemaat itu terjadi perpecahan, saudara. Antara kelompok orang-orang yang percaya dengan ajaran-ajaran kekristenan yang diajarkan Paulus, dengan mereka yang menolak ajaran Paulus dan lebih memilih kepada ajaran-ajaran sesat yang waktu itu sudah menyebar di dalam kalangan jemaat Korintus. Orang-orang percaya merasa kecewa. Kenapa saudara-saudara seiman mereka yang bersama-sama tadinya berjuang melayani Tuhan sekarang sudah meninggalkan ajaran yang sehat dan beralih kepada ajaran-ajaran nenek moyang mereka yang dahulu, saudara. Mereka tetap ada dalam gereja Tuhan, tetapi hati mereka sudah mendua. Sembari mereka menyembah Tuhan, mereka juga mengutamakan adat istiadat tradisi orang-orang Yahudi, saudara. Itu persoalan yang terjadi dalam jemaat. Belum lagi yang di luar jemaat, saudara. Karena kekristenan awal mula-mula itu masih merupakan sesuatu yang baru dan bertentangan dengan ajaran sekitar. Sehingga pemerintah yang ada saat itu tidak suka dengan kekristenan. Bangsa Roma dan juga orang-orang sekitar mereka yang belum percaya menolak keberadaan mereka. Di dalam dan di luar mereka menghadapi tantangan. Persoalan demi persoalan tentunya membuat seseorang mudah putus asa dan tawar hati. Orang yang tawar hati tidak dapat melangkah dalam imannya, saudara. Karena itu di bagian ini Paulus menasehatkan kepada mereka untuk tidak tawar hati, tetapi mengarahkan hati mereka untuk percaya sama seperti yang Paulus percaya dan berjalan bersama dengan Kristus dalam kehidupan mereka. Kecewa sama Tuhan membuat kita itu mudah tawar hati. Kecewa terhadap sesamanya membuat seorang menghentikan langkah imannya. Saudara pernah kecewa sama Tuhan? Kecewa sama rekan pelayanan? Kecewa sama orang-orang di gereja? Mungkin pernah mengalaminya, saudara. Namanya juga manusia. Tetapi jangan biarkan kecewaan itu membuat saudara menjadi berhenti berjalan bersama Tuhan. Karena ketika kita berhenti berjalan bersama Tuhan, yang rugi kita sendiri, saudara. Ketika kita melepaskan tangan kita dari genggaman Tuhan, kita semakin jauh berjalan bersama Tuhan. Kita berjalan kemana, saudara? Kepada kehancuran dan kebinasaan. Karena itu apapun yang terjadi, saudara, di dalam maupun di luar, tetap pegang tangan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Hanya mereka yang mengenal Tuhan sungguh yang dapat melangkah terus sekalipun di dalam banyak persoalan hidupnya. Dan dia percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara sekalipun dia berada di tengah-tengah badai hidup. Ada seorang atlet wanita Amerika Serikat pemenang Olimpiade, saudara, medali emas. Namanya Wilma Rudolph. Dia dilahirkan dengan masalah kesehatan yang membuat kedua kakinya pincang. Lalu dia bertanya kepada ibunya waktu dia masih kanak-kanak, "Ibu, apakah aku bisa berlari sama seperti anak-anak yang lain?" Ibunya menjawab dia, "Anakku, kamu harus percaya kepada Tuhan dan jangan pernah berhenti berharap kepadanya. Jika kamu percaya, Tuhan akan membuat keinginanmu itu terjadi." Nah, saudara, dengan memegang erat perkataan ibunya tadi, Wilma bertumbuh menjadi anak yang beriman kepada Tuhan. Percaya, dan sejak itu dia susah payah berjalan, belajar untuk berjalan, tetapi dia tetap percaya.
Dia melihat ke depan, dia berharap kepada Tuhan, dan dia serahkan cita-citanya kepada Tuhan. Dia mau berlari-lari sama seperti anak-anak yang lain. Pada usia 12 tahun, akhirnya dia bisa berjalan tanpa memerlukan penyangga kaki lagi. Luar biasa, saudara. Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Ketika dia berjalan bersama Tuhan, berjalan bersama imannya, Tuhan membuat dia berjalan, saudara, tanpa penyangga kaki lagi. Dan di tahun 1960, dia berhasil mendapatkan 3 medali emas untuk cabang olahraga lari di Olimpiade. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu ketika engkau dan saya percaya kepada Tuhan, percaya dengan sepenuh hati, saudara, percaya dengan berdasarkan karena saya mengenal siapa Allah yang percayai, maka Tuhan akan melakukan banyak perkara besar dalam kehidupan kita yang bahkan belum pernah kita pikirkan sama sekali. Sekarang maukah kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan? Belajar untuk mengenal Tuhan setiap hari, hari demi hari. Kita buka Alkitab kita bersekutu bersama Tuhan secara pribadi. Kita datang ke gereja yang sekarang sudah buka pintu untuk beribadah, saudara. Supaya pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi. Yang kedua, saudara, saat kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita perlu bertindak dalam iman. Iman itu bukan sesuatu yang mati, yang stagnan, yang diam-diam saja di tempatnya, saudara. Iman kita adalah iman yang aktif, dia bergerak dan berdampak bagi sekitar kita. Dalam ayat selanjutnya, kalau saudara baca, di sini adalah salah satu bagian di mana Paulus itu menasehatkan jemaat Korintus agar ketika mereka hidup dalam pergumulan, dalam tekanan hidup, dalam persoalan hidup, mereka bukan hanya bertahan karena iman mereka, tetapi mereka juga berjuang untuk hidup tetap berkenan kepada Allah. Sekalipun sekitarmu mulai meninggalkan iman mereka yang mula-mula, mereka sudah meninggalkan tingkah laku yang seharusnya berkenan kepada Tuhan, tetapi engkau, anak-anak Tuhan yang punya iman kepada Tuhan, yang mengenal Tuhan, haruslah tetap berjuang untuk mempertahankan hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup yang berkenan kepada Tuhan, saudara, adalah hidup yang berjuang dan bertindak berdasarkan iman kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah perseteruan kita hadir dan memberikan perdamaian. Di tengah-tengah kesulitan kita hadir dan membawa kasih Tuhan. Menjadi teladan dan saksi Tuhan bagi zaman kita ini. Saudara pasti mengenal Henokh. Henokh adalah salah satu contoh pribadi yang berjalan bersama Tuhan di dalam imannya. Sekalipun ia tinggal di tengah-tengah angkatan yang tidak takut akan Tuhan dan suka berbuat kejahatan. Jadi zaman Henokh itu bukan zaman yang aman, yang damai sejahtera, saudara, yang orang-orangnya semuanya hidup saleh, tidak, saudara. Kalau saudara baca di dalam Yudas ayat 14 sampai 16, karena surat Yudas itu hanya satu pasal, di situ menceritakan sekilas tentang kehidupan pada zaman Henokh. Henokh hidup berbeda cuma 69 tahun sebelum zaman Nuh. Jadi ini termasuk nenek moyang daripada Nuh, saudara. Sebelum Tuhan membinasakan manusia dengan air bah, di situ Henokh hidup berjuang dengan imannya di tengah-tengah mereka yang tidak takut Tuhan. Yudas 14 sampai 16 berkata demikian. Mereka adalah angkatan yang suka menggerutu dan mengeluh. Hidup menuruti hawa nafsu mereka, mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan dan menjilat orang untuk keuntungannya. Saudara bisa bayangkan orang-orang yang ada pada zaman itu. Mereka orang yang tidak bisa bersyukur. Apapun yang mereka peroleh, berapapun yang mereka dapatkan dari hasil usaha mereka, tidak pernah ada ucapan syukur keluar dari mulutnya. Hidupnya hanya menuruti hawa nafsunya, keinginan, apapun yang dia inginkan. Sekalipun itu tidak berkenan di hati Tuhan, tetap dia lakukan karena untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya sendiri. Mereka orang-orang yang suka mengumbar kata-kata yang bukan-bukan. Di sini itu adalah kata-kata yang sia-sia, mungkin caci maki, omong kotor, dan lain sebagainya, saudara.
dan juga orang-orang yang suka menjilat untuk keuntungannya pribadi. Lalu apa yang Henokh lakukan di tengah-tengah zaman seperti itu? Dia tidak ikut-ikutan dengan orang pada zamannya. Juga tidak menyembunyikan dirinya hanya di dalam rumahnya, saudara. Tetapi ayat 14 mengatakan Henokh keluar dan bernubuat dengan suaranya yang lantang. Walaupun dia sendirian pada zaman itu, dia mengabarkan Injil bagi orang-orang pada zamannya. Memberitakan kepada mereka supaya mereka bertobat sebelum penghukuman Tuhan datang kepada mereka. Mungkin bagi orang pada zaman itu terlihat aneh. Nuh saja waktu disuruh membuat bahtera di atas gunung, kemudian dia memberitakan bahwa untuk bertobat supaya penghukuman Tuhan tidak menimpa mereka. Orang-orang pada zaman itu menuding Nuh sebagai orang gila, saudara. Tidak waras lagi. Tetapi Nuh tetap bekerja mengikuti perintah Tuhan. Itulah iman, tindakan iman dari bapak-bapak gerejawi kita. Nah, sekarang kita hidup pada zaman kita. Tidak lebih baik mungkin daripada zaman Henokh dan Nuh. Lalu tindakan apa yang akan kita lakukan? Zaman ini zaman yang jauh lebih baik dalam hal teknologi saja. Tetapi moralnya, imannya, belum tentu lebih baik daripada zaman itu, saudara. Karena itu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan terbawa aruskah? Ya udahlah, semua orang juga melakukan hal yang sama. Berbohong, menipu, mungkin berselingkuh juga termasuk hal yang wajar-wajar saja pada zaman ini. Ataukah kita mungkin akan berkata, udahlah itu urusan mereka saja, yang membuat jahat, buat jahat saja. Yang penting saya, keluarga saya jaga baik-baik ada di rumah supaya tidak terkontaminasi. Lalu kita kurung diri kita di rumah, di dalam gereja Tuhan. Ataukah kita berani seperti Henokh dan Nuh, keluar dan bernubuat demi Tuhan, memberitakan kasih Tuhan, Injil Tuhan kepada orang-orang sekitar kita. Saudara percaya kepada Tuhan, pegang tangan Tuhan, berjalan dalam iman kita kepada Tuhan, dan kabarkan Injil Tuhan kepada sekitar kita. Itu makna daripada berjalan dalam iman. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bersekutu dan juga belajar kebenaran firman Tuhan. Kami diingatkan kembali untuk di tengah-tengah zaman kami ini berjalan dalam iman. Karena itu ajar kami untuk punya hati yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan di dalam segala hal. Hati yang mengenal akan Tuhan dan bertindak sesuai dengan iman yang Tuhan percayakan bagi kami. Berikan kami kemampuan ya Tuhan. Tolonglah setiap kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mereka yang menyaksikan tayangan ini bersekutu bersama-sama. Mungkin ada begitu banyak hal dalam kehidupan mereka, dalam keluarga dan bahkan pekerjaan. Tapi kami percaya di situ ada tangan Tuhan juga yang maha kuasa bersama-sama mereka. Memegang mereka, bahkan menggenggam erat mereka untuk berjalan melaluinya. Karena itu ya Tuhan, Tuhan tolong setiap jemaat-Mu. Berikan mereka kekuatan iman. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan kuatkan mereka, terus berharap hanya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul, Tuhan berikan pengharapan dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Terima kasih semua kondisi berjalan sampai saat ini. Dan kami mohon untuk masa-masa mendatang, Tuhan sendiri yang berkarya, supaya keadaan lebih baik dan terkendali dan lebih dipulihkan oleh Tuhan lagi. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di tengah-tengah pandemi sekarang ini, tetap menjadi berkat dan menjadi terang bagi sekitarnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata,
tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.